Di part sebelumnya, kita udah membahas kalau korupsi itu ternyata punya banyak bentuk. Nah, sekarang kita lanjutin ke bentuk korupsi yang sering terjadi, yaitu penyalahgunaan wewenang. Bentuk ini mungkin nggak selalu terlihat, tapi dampaknya bisa sangat besar dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Oke, kita geser ke bentuk penyalahgunaan wewenang yang lebih blak-blakan. Ada dua nih yang sering terjadi. Ada penggelapan sama pemerasan. Nah, praktik seperti inilah yang menjadi ancaman nyata bagi masa depan Indonesia. Karena penyalahgunaan wewenang akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menghambat pembangunan. Penggelapan dalam jabatan tuh ya simpelnya maling duit atau aset yang dipercayakan ke dia. Bisa dengan cara memasukin catatan atau dokumen. Kasus di MMTC Yogyakarta itu salah satu contohnya. Kalau dibiarkan terus, anggaran yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, pembangunan justru hilang karena disalahgunakan. Padahal sektor-sektor ini yang menjadi penopang kemajuan Indonesia di masa depan. Penggelapan dalam jabatan tuh ya simpelnya maling duit atau aset yang dipercayakan ke dia. Bisa dengan cara memasukin catatan atau dokumen. Kasus di MMTC Yogyakarta itu salah satu contohnya. Kalau dibiarkan terus, anggaran yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, atau pembangunan justru hilang karena disalahgunakan. Padahal sektor-sektor ini yang menjadi penopang kemajuan Indonesia di masa depan. Nah, kalau pemerasan ini lebih ke maksa. Jadi, pejabat pakai jabatannya buat nodong orang. Entah itu minta duit lebih atau minta dilakuin sesuatu demi kepentingan dia sendiri. Biar lebih kebayang, ini contoh pemerasan yang lebih klasik banget. Dan mungkin ada yang pernah ngalamin, misal, biaya resmi buat ngurus dokumen itu cuma 15.000. Sama oknum pejabat kita dipaksa bayar 50.000. Ancamannya jelas, kalau nggak mau bayar segitu, dokumennya nggak bakal saya proses. Wah, ini sih jelas-jelas penyalahgunaan kekuasaan. Lanjut lagi ya. Sekarang kita masuk ke dua bentuk korupsi yang nggak cuma ngerugin duit negara, tapi juga bisa ngerusak rasa adil dan bahkan keselamatan kita. Apa aja itu? Perbuatan curang dan bentuk kepentingan. Jadi gini bedanya. Perbuatan curang itu intinya nipu dan akibatnya bisa fatal. Bayangin aja kontraktor yang sengaja ngurangin kualitas bahan bangunan biar untungnya gede. Jembatan atau gedungnya kan bisa ambruk. Jadi bahaya banget kalau pembangunan dilakukan dengan cara curang, masyarakat yang akhirnya menanggung resiko, sementara kemajuan Indonesia jadi terhambat. Nah, kalau benturan kepentingan ini soal main mata dalam pengadaan barang dan jasa. Misalkan, pejabat yang harusnya jadi wasit, malah ikut jadi pemain. Ini ngerusak persaingan sehat. Contohnya tuh kasus EKTP yang fenomenal, yang dimana melibatkan Setia Novanto. Nah, itu contoh yang paling pas buat benturan kepentingan. Jadi kasus seperti ini mengingatkan kita bahwa korupsi itu bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman bagi masa depan Indonesia. Karena bisa menghambat pelayanan publik dan merugikan keuangan negara serta mengurangi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jadi kalau dibiarkan terus, pembangunan nasional akan semakin sulit untuk mencapai hasil yang maksimal. Baik, mungkin segitu aja pembahasan part 2 dari saya. Sekian, terima kasih.